Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya, Ar-Rahman dan Rahimnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menyehatkan dan melindungi kita semua. Insyaallah. Amin. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa sekalian, siswa SMK Muhammadiyah Bungerok kelas 10 di semester genap tahun 2021 ini masih belajar dari rumah di pekan ketiga. Pertemuan ketiga untuk semester genap ini bersama Pak Nasir untuk mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Di pertemuan ketiga ini kita masih ada di bab 1, gerakan Muhammadiyah. Setelah 2 pertemuan yang lalu kita sudah belajar gerakan Muhammadiyah, ya, ciri gerakan Muhammadiyah yakni gerakan Islam, dan yang kedua Muhammadiyah gerakan dakwah Islam, dan yang ketiga ini kita gabung 2 materi, yakni Muhammadiyah gerakan tajdid dan gerakan nasional. Ini dia Muhammadiyah gerakan tajdid yang kita bahas untuk yang pertama dulu di bagian C ini. Jadi di gerakan tajdid insyaallah kita akan perbaharui materinya di kelas 12 lebih mendalam lagi. Untuk hari ini yang kita bahas itu adalah gerakan tajdid dari segi amal usaha. Apa itu gerakan tajdid? Gerakan tajdid yaitu adalah gerakan pembaharuan, memperbaharui. Karena Muhammadiyah mempunyai amal usaha di bidang berbagai bidang. Di slide ini sudah saya tampilkan ada 4 bidang. Sebentar kita mulai bahas tajdidnya. Apa-apa yang diperbaharui di Muhammadiyah dari amal usahanya mulai dari awal berdirinya Muhammadiyah sampai hari ini. Nah, yang pertama, amal usaha yang sudah bertajdid di Muhammadiyah, yang sudah diperbaharui di Muhammadiyah, yang pertama adalah bidang keagamaan. Majelis sekarang sudah ada 13, ya, bukan hanya majelis tarji sejak dibentuknya, ya. Majelis tarji ini bertugas banyak sekali di bidang keagamaan, hisab, astronomi perbintangan, musalla, rakiblah, zakat, fatwa dan tuntunan lainnya. Banyak sekali kerjaan di majelis tarji. Sekarang sudah dipisah-pisah menjadi 13 majelis. Kita sudah pelajari nanti insyaallah, ya, lebih lanjut lagi. Yang kedua di bidang keagamaan ada Lasismu di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini Lasismu ini lembaga amil zakat, infak dan sedekah khusus di Muhammadiyah. Masih ada sampai hari ini, sudah berkembang pesat sampai hari ini Lasismunya. Ada namanya rumusan MKCHM, matang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi semakin diperbaharui apa cita-cita hidup di Muhammadiyah. Apa tujuan, maksud dan tujuan dari kehari di Muhammadiyah. Yang terakhir bagian D untuk bidang keagamaan, yakni beramal dan berorganisasi, khususnya wakaf dan infak. Wakaf itu contohnya mewakafkan tanah. Tanah ini yang sudah diwakafkan, selanjutnya dibangun sekolahkah, masjid, musallakah, panti asuhan dan lain sebagainya. Mewakafkan namanya. Sedangkan infak biasanya dalam bentuk tunai, ya, uang, emas, perak dan lain sebagainya berharga lainnya. Nah, baik, yang kedua, bidang pendidikan. Sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pondok pesantren Muhammadiyah sekarang berjumlah puluhan ribu. Mulai dari dari SD, TK, PAUD, madrasahnya SD, SMP, SMK, MAK, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, universitas, sekolah tinggi, akademi, pondok pesantren, itu puluhan ribu jumlahnya hari ini, mulai dari Sabang sampai Merauke untuk bidang pendidikan. Yang ketiga, bidang kemasyarakatan, panti asuhan. Nah, jadi dia masuk di bagian sosial. Kalau tadi bidang pendidikan, ini kemasyarakatan berarti bagian sosial, panti asuhan, rumah sakit, klinik, toko buku, percetakan, majalah, panti jompo, anak jalanan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang sudah dibuat oleh
Muhammadiyah di bidang kemasyarakatan sosial. Yang terakhir, bidang politik kenegaraan. Nah, ini kita berbicara sejarahnya, bicara sejarah karena di Muhammadiyah tidak berpolitik langsung, dia tidak menjadi wakil atau berpihak kepada partai politik. Nah, dia netral, ya. Ya dulu orang-orang di Muhammadiyah pernah masuk di Partai Islam Masyumi, ya, pernah tergabung di dalam Majelis A'la Indonesia sampai hari ini Majelis Islam, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Islam A'la Indonesia dulu. Ormas politik 6667 anak berpolitik Muhammadiyah. Nah, dulu jadi kita berbicara yang dulu. Untuk bagian C sudah selesai, kita lanjut di bagian D. Muhammadiyah sebagai gerakan nasional. Muhammadiyah di gerakan nasional. Kenapa disebut Muhammadiyah gerakan nasional? Karena Muhammadiyah itu didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Jadi secara otomatis, secara tidak langsung Muhammadiyah terlibat dalam berbagai macam usaha untuk terbebas dari penjajahan dan masuk dalam berbagai kepentingan untuk kemerdekaan Indonesia. Maka Islam ini, Muhammadiyah ini termasuk pelaku-pelaku sejarah dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam berbagai kemerdekaan. Ini Muhammadiyah ini berdiri 1912, puluhan tahun berdirinya Muhammadiyah baru merdeka Indonesia. Baru merdeka Indonesia. Nah, ini disebut gerakan nasional sehingga banyak tokoh-tokoh persyarikatan Muhammadiyah, utamanya pendiri Muhammadiyah Kyai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya Nyai Walidah, Nyai Siti Walidah itu mendapat gelar tokoh pahlawan nasional karena Muhammadiyah melangsungkan kiprahnya sebagai gerakan nasional. Nah, inilah di Muhammadiyah disebut gerakan nasional. Sampai hari ini kita tetap memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia. Nah, itulah materi untuk pertemuan ketiga ini di bab pertama Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah. Kita sudah di bab materi terakhir, silakan dicatat lalu fotokan kirim ke WA saya sebagai absen dan catatan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.